Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM. Langsung saja yang pertama, kita baca dulu soalnya. 1. Nilai inventory berdasarkan cost adalah 76 miliar. Jurnal jika A. Perhitungan NRV inventory menunjukkan nilai 69 miliar. Namun, karena tren, nilai persediaan itu meningkat menjadi 77 miliar. Yang B. Perhitungan NRV inventory menunjukkan nilai 88 miliar dan menggunakan allowance. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini tuh namanya the lower of cost or net realizable value, yaitu mana yang lebih rendah di antara historical cost dengan nilai realisasi bersih atau NRV. Historical cost akan diabaikan apabila entitas mendapati situasi bahwa utilitas dari aset drop di bawah nilai perolehannya. Nah, NRV sendiri itu adalah nilai yang dapat direalisasikan oleh entitas dari asetnya dengan cara dijual. Langsung aja berarti kita ke jurnalnya. Jurnalnya itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama itu loss to decline to NRV. Ini kenapa nggak ke samping? Nah, terhadap, karena ini pakai allowance, maka pakai allowance. Allowance to reduce inventory to NRV, net realizable value. Nah, bagaimana kalau bukan pakai allowance? Kalau bukan pakai allowance, maka langsung mengurangi inventory. Nilainya berapa? Berarti kan ini tadinya itu 76 miliar, jadi 69 miliar. Berarti 70, langsung aja pengurangnya, berarti 76 dikurangi 69 miliar. Aduh, kurang ternyata nolnya. Nah, ini sama, berarti 7 miliar. Atau, kan tadi kan ada dua jurnal tuh. Nah, satunya itu langsung cek pakai COGS gitu. Tapi ininya sama aja allowance yang di kreditnya. Nilainya pun sama aja. Nah, mau menggunakan COGS ataupun menggunakan loss to decline to NRV, keduanya akan menghasilkan hasil yang sama saja di income statement, di net income-nya. Tapi bedanya itu di gross profit. Mengapa? Kan kalau COGS mah langsung mengaruhi gross profit, sedangkan loss to decline to NRV itu masuknya di other income and expense. Nah, ini yang A ya. Selanjutnya, nilai persediaan itu meningkat menjadi 77 miliar. Berarti kita mendebit allowance-nya untuk menghilangkan allowance-nya kan. Nah, yang di kreditnya itu bukanlah loss atau COGS, melainkan recovery of inventory loss. Nilainya berapa? Berarti kan tadinya itu 69 miliar jadi 77 miliar. Oh maaf, ini kurang 3. Nah, apakah ini benar? Ini salah. Karena pengembalian allowance itu hanya sebesar allowance awalnya. Kalau allowance awal 7 miliar, berarti ini juga maksimalnya 7 miliar. Berarti ini nggak bisa gini. Jadi harusnya 7 miliar. Jadi nanti nilainya kembali lagi ke awal. Berarti sama aja pakai nilai cost, bukan pakai nilai NRV-nya.
Selanjutnya itu, tadi masih ada yang B ya. Perhitungan NRV inventory menunjukkan nilai 88 miliar. Nah, kalau ini nggak usah di jurnal. Mengapa demikian? Karena dari namanya aja kan tadi lower cost or net realizable value. Jadi yang terendahnya. Sedangkan kalau ininya net realizable value-nya lebih tinggi daripada cost-nya, berarti cost kan lebih rendah. Berarti nggak usah di jurnal karena pakai nilai cost-nya aja. Yang kedua, apa yang menyebabkan prinsip LCNRV tidak digunakan? Dan yang digunakan adalah NRV. Nah, ada kalanya LCNRV tidak digunakan dan yang digunakan adalah NRV. Nah, hal ini bisa terjadi karena yang pertama itu cost sangat sulit ditentukan. Cost sangat sulit ditentukan. Selanjutnya, item mempunyai harga pasar kuotasian aktif. Terus yang ketiga, unit produk dapat dipertukarkan. Kayak misalkan ini item memiliki harga pasar kuotasian aktif kayak kan sering-sering fluktuatif tuh harganya ganti gitu. Nah, selanjutnya itu, nah situasi umum yang sering dijumpai di mana NRV yang digunakan untuk kenapa NRV digunakan adalah yang hasil pertanian atau peternakan atau bisa disebut juga sebagai agricultural asset atau komoditas di pasar berjangka yang dikuasai pialang. Selanjutnya langsung ke nomor 3. Gremory memiliki 200 sapi perah senilai 4,6 miliar. Selama bulan Januari, sapi perah tersebut menghasilkan susu dengan total NRV 360 juta. Nilai sapi akibat diperah turun menjadi 20 juta. Namun, karena dipelihara dengan baik, sapi-sapi itu sehat dan mengalami kenaikan total, yaitu 420 juta. Susu hasil perahan dijual ke pabrik pengolahan keju dan laku 390 juta. Yang pertama gitu kita jurnal pembelian sapinya. Ini karena sapi perah berarti milking cow tadi punya pakai cash 4,6 M. Miliar 600 juta. Selanjutnya, selama bulan Januari sapi-sapi perah tersebut menghasilkan susu dengan total NRV 360 juta. Maka milk inventory terhadap unrealized gain income nilainya berapa? Nilai yang tadinya itu 360 juta. Selanjutnya, nilai sapi akibat diperah turun sebesar 20 juta. Namun, karena dipelihara dengan baik, sapi-sapi itu sehat dan mengalami kenaikan nilai total 420 juta. Jadi, naiknya bukan per unit ya, tapi keseluruhannya gitu. Terus berarti langsung aja kita sajikan secara netnya. Kan turun 20 juta, terus naik 420 juta. Berarti kan secara tidak langsung naik 400 juta. Langsung aja milking cow terhadap unrealized income sebesar 400 juta. Oke. Selanjutnya mana? Sapi-sapi susu hasil perahan dijual ke pabrik pengolahan keju dan laku 390 juta.
asumsikan jualnya pakai cash ya. Berarti ininya make inventory COGS. Maaf, ini maksudnya sales. Ini baru make inventory. Tadi kan 390 juta ya. Oke, COGS-nya 360 juta. Oke, sekarang ke nomor 4. Apa hubungan dari biological asset dengan agricultural product? Nah, untuk biological asset itu kita harus membedakannya dengan agricultural product. Biological asset itu bukan inventory, namun termasuk aset tak lancar. Yang bisa menjadi inventory adalah hasil panen dari biological asset, yaitu agricultural product. Berarti kan biological asset itu aset tetap, sedangkan agricultural product inventory. Contohnya agricultural product itu seperti wool, kapas, susu, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau produk biological asset itu anaknya, seperti misalkan sapi punya anak sapi? Nah, itu kan masuknya yang awalnya kan ke agricultural product. Tapi kalau anak sapinya sudah dewasa dan bisa menghasilkan agricultural product, berarti nanti masuk ke biological asset. Gitu. Selanjutnya ke yang 5. PT Rumah Idaman membeli sebidang tanah yang luas 55 miliar, seharga 55 miliar. Tanah tersebut kemudian dikembangkan dan dibagi-bagi dalam bentuk lot bangunan dengan biaya 30 miliar. Lot bangunan itu mempunyai ukuran yang sama, namun ditawarkan ke pembeli dengan harga yang berbeda-beda. Operating expense yang dialokasikan dalam proyek ini berjumlah 18,2 miliar. Grup 1 terdiri dari 9 lot yang ditawarkan pada harga 3 miliar per lot. Grup 2 terdiri dari 15 lot yang ditawarkan pada harga 4 miliar per lot. Grup 3 terdiri dari 19 lot yang ditawarkan pada harga 2 miliar per lot. Pada akhir periode, tersisa 14 lot yang terdiri dari 5 lot dari grup 1, 7 lot dari grup 2, dan 2 lot dari grup 3. Seluruh biaya perolehan, 2 harga jual lot per grup, 3 cost per grup, 4 cost per lot, 5 endingnya. Nilai ending inventory per lot, 6 jumlah seluruh ending inventory per lot. Nah, aja biaya perolehannya itu berarti yang 50 miliar ditambah dengan membangunnya kan 30 miliar, berarti 85 miliar. Terus yang kedua itu harga jual lot per grup. Ini kan dari 9 lot 3 miliar. Oke, langsung aja grup 1 kan. Yang B gitu, yang 2 ya. Grup 1 dengan 9 dikali dengan 3 miliar. Oke, grup 2 15 kali 4 miliar. Oke, sekarang grup 3 berapa nih? 19 kali 2 miliar. Oke.
Sekarang udah ketemu harga jual lot per grupnya. Sekarang totalnya berarti 25 miliar. Terus yang ketiga itu apa nih? Cost per grupnya. Nah, sebelumnya kita membuat perbandingannya dulu. Perbandingannya berarti grup pertama berarti perbandingan dari keseluruhannya ya. Gimana ya enak nulisnya? Berarti kan langsung aja deh 27 per 125. Grup 2 nya 60 per 125. Grup 3 nya 38 per 125. Setelah diketahui perbandingannya, maka kita harus mengalikannya dengan 85 miliar, yaitu nilai perolehannya. Berarti yang grup pertama itu ini dikali 27 miliar. 85 miliar. Oh jadi nggak bisa gitu ya. Berarti ininya langsung aja 27 per 125 dikali segini 85 miliar. Terus yang ininya 60 per 125 dikali dengan 60 miliar 85 miliar. Terus yang ininya 38 per 125 dikali dengan 85. Oke, sip. Sekarang sudah diketahui cost per grupnya. Sekarang kita cari cost per lotnya. Ini kan udah diketahui nih nilai-nilai ininya. Terus kita bagi aja. Maaf. Langsung aja ininya dibagi per lotnya. Kan tadi yang pertama ada 9 lot, yang kedua 15, yang ketiga 19. Berarti yang pertama itu dibagi 9. Yang kedua harga per grupnya bagi lotnya tadi 15 ya. 15. Terus sekarang yang ini dibagi tadi itu 19 ya. Oke. Kan benar 15 sampai 19 sip. Kita ketemu sekarang ternyata 5-nya. Nilai ending inventory per lotnya. Kita lihat di sini nih inventory ada berapa. Yang grup pertama ada 5 lot, grup kedua ada 7 lot, dan grup 3 ada 2 lot. 5 7 2, oke. Grup 1 3. Langsung aja yang pertama kan ada 5 dikali dengan cost per lotnya yang ini kan. Terus yang ini ada 7 dikali cost per lotnya. Ini berarti terus yang ininya 2 dikali cost per lotnya. Nah, selanjutnya jumlah seluruh ending inventory per lotnya. Yang dibagi dijumlahin. Sip, berarti jumlahnya adalah 31, sekian M. Terus yang 6, ICE Corp mempunyai persediaan awal 69 juta, purchase 420 juta,
Sales 420 juta, gross profitnya 42%. Tentukan persediaan akhir. Oke. Copy aja biar gampang lihatnya. Oke. Kita nyari itu persediaan akhir. Persediaan akhir itu rumusnya beginning inventory atau persediaan awal langsung ini aja deh, dikurangi purchase, ditambah purchase, dikurangi COGS. Oke. Di sini COGS-nya tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya? COGS itu kan coba gini, sales dikurangi COGS itu kan gross profit. Berarti COGS sama dengan sales dikurangi gross profit. Nah, sekarang gross profitnya itu 42%. Berarti kan COGS sama dengan kan salesnya itu 100%. Kan ini tuh 42% dari sales ya maksudnya. Jadi ini 100% dikurangi 42%. Maka hasilnya adalah 58%. Nah, COGS itu 58% dari sales. Berarti langsung aja persediaan akhirnya itu persediaan awalnya 69 juta ditambah dengan purchase 420 juta dikurangi dengan COGS. COGS itu 58% dari sales. Salesnya itu 420 juta. Maka hasilnya adalah segini, 245.400.000. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.